Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Seri pamungkas MotoGP 2024 yang akan digelar di Valencia terancam batal digelar. MotoGP Valencia yang rencananya akan digelar di Valencia pada 15-17 November mendatang terancam batal karena banjir parah akibat badai Dana yang melanda wilayah tersebut. Dari laporan The Race, banjir parah di Valencia mengakibatkan lebih dari 50 orang meninggal dunia. Jumlah korban diprediksi akan bertambah dari angka tersebut. Selain itu, kerusakan parah juga terjadi di area sirkuit Ricardo Tormo yang dijadwalkan menggelar balapan final penentu gelar juara MotoGP 2024. Manajer sirkuit Ricardo Tormo, Nicolas Collado, bersyukur tak ada korban di lokasi sirkuit. Namun level kerusakan masih dalam evaluasi. Di akhir pekan ini, Jorge Martin mendapat match point pertamanya untuk memastikan gelar juara dunia MotoGP 2024 di Malaysia. Garis besarnya adalah Martin yang kini unggul 17 angka atas Bagnaia, hanya membutuhkan tambahan 21 poin saja untuk bisa memastikan gelar juara dunia. Kondisi itu akan membuat Jorge Martin bakal punya keunggulan 38 poin atas Bagnaia dan tak mungkin lagi dikejar di seri terakhir. Berikut beberapa contoh situasi yang membuat Jorge Martin juara dunia MotoGP 2024 di Malaysia. Bila Jorge Martin memenangkan sprint race dan full race, itu berarti ia akan mendapat total 37 poin. Dan untuk mengunci juara dunia dengan capaian tersebut, Martin mesti berharap Bagnaia hanya mampu mendapatkan maksimal 16 poin. Bila Jorge Martin memenangkan sprint race dan merebut runner-up full race, itu berarti ia akan mendapat total 32 poin. Dan untuk mengunci juara dunia dengan capaian tersebut, Martin mesti berharap Bagnaia hanya mampu mendapatkan maksimal 11 poin. Bila Jorge Martin jadi runner-up sprint race dan juara full race, itu berarti ia akan mendapatkan total 34 poin. Dan untuk mengunci juara dunia dengan capaian tersebut, Jorge Martin mesti berharap Bagnaia hanya mampu mendapatkan maksimal 13 poin. Jorge Martin merasa percaya diri bisa mengalahkan Francesco Bagnaia di sisa 2 balapan MotoGP 2024. Ya, di klasemen sementara Jorge Martin masih unggul sejauh 17 poin dari Francesco Bagnaia. Selisih poin itu sejatinya masih jauh dari kata aman, tetapi Martin percaya diri bisa mengalahkan Pecco dalam persaingan menuju titel juara. Saya semakin percaya bisa menang. Akan menjadi tantangan yang sangat besar untuk mengalahkan Pecco di Malaysia, namun saya akan mencobanya. Di Thailand dia tampak jauh lebih unggul dariku, tetapi di cuaca kering saya lebih kuat. Di cuaca kering saat ini kami punya sesuatu yang lain dan jelas Bagnaia akan melaju sangat cepat di Malaysia, tapi saya juga akan melakukannya. Kejadian yang cukup unik terjadi usai sprint race MotoGP Thailand akhir pekan lalu. Adalah Pecco Bagnaia yang memberikan kode 4 jari usai memarkirkan motornya di Parc Ferme. Kode tersebut ditujukan untuk Martin yang telah melewati batas trek sebanyak 4 kali. Aturan di sprint race sendiri hanya memperbolehkan seorang rider melewati batas trek hijau sebanyak 3 kali. Jika melewatinya maka akan diganjar long lap penalty. Bisa diartikan bahwa kode 4 jari itu adalah Bagnaia meminta agar Martin mendapat hukuman long lap. Jelang bergulirnya MotoGP Malaysia, Jorge Martin pun buka suara terkait kontroversi track limit tersebut. Dikatakannya lewat Motosan, Martin menegaskan bahwa warna hijau adalah hijau dan warna biru adalah biru. Ya, jika kita perhatikan di topi lintasan memang ada area yang dicat dengan warna hijau dan di sisi lainnya juga ada area yang dicat warna biru. Sementara aturan resmi MotoGP menyebut bahwa pelanggar track limit adalah bagi mereka yang melewati warna hijau dan untuk rider yang melewati warna biru dianggap tidak melanggar aturan. Celah inilah yang dimanfaatkan Martin untuk bisa mengalahkan Bagnaia pada sprint race tersebut. Martin sendiri menjelaskan bahwa dirinya hanya menyentuh zona hijau sekali, selebihnya ia memang dengan sengaja melewati area biru.
Marc Marquez turut mengomentari kembalinya Andrea Iannone ke MotoGP. Comeback Iannone di MotoGP ini hanya bersifat sementara. The Maniac menggantikan Digia di tim VR46 yang absen lantaran harus menjalani operasi pada cedera bahunya. Perlu diketahui bahwa Marquez dan Iannone pernah menjadi rival tangguh ketika mereka masih berada di kelas Moto2. Kepada Moto3, Marquez pun mengaku senang atas kembalinya Iannone ke lintasan MotoGP. Bagi saya akan menyenangkan melihat Iannone kembali ke sini. Kami telah melewati beberapa pertarungan hebat di masa lalu. Jelas akan sulit baginya untuk terjun ke MotoGP hanya untuk satu balapan setelah 4 tahun dan menjadi cepat, tapi dia adalah manusia super dan memiliki bakat hebat. Marc Marquez membicarakan peluang Ducati untuk melakukan tim order demi memenangkan salah satu rider mereka dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pecco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo kembali bertarung dengan Jorge Martin yang membela Pramac Ducati dalam perebutan gelar musim ini. Keduanya merupakan rider tercepat Ducati saat ini. Akan tetapi situasi sulit harus dihadapi pabrikan asal Borgo Panigale itu. Pasalnya Pecco Bagnaia yang membela tim utama justru tertinggal 17 angka dari Martin yang membela tim kedua Ducati. Dengan hanya tersisa 2 balapan, isu tim order untuk memenangkan Bagnaia pun mulai berhembus kencang. Namun demikian, menurut Marc Marquez, Ducati bakalan kesulitan untuk melakukan tim order jika mereka ingin melakukannya. Ya, ada beberapa faktor yang membuat The Baby Alien ragu. Yang pertama adalah karena kedua pembalap pesaing gelar saat ini adalah yang tercepat, sehingga mereka tidak membutuhkan bantuan dari pembalap lain. Dan yang kedua adalah Marquez merasa bahwa Ducati tak perlu menerapkan tim order, pasalnya strategi ini hanya diperlukan jika salah satu pesaing berasal dari pabrikan rival. Pihak pengawas balap FIM buka suara terkait kontroversi tidak dihukumnya Marquez meski kondisi jaketnya terbuka saat balapan utama di Thailand. Dilansir dari Crash, pengawas balap ini menjelaskan bahwa memang ada kebijakan khusus yang dapat diterapkan untuk situasi tertentu. Dalam kasus ini, pengawas mempertimbangkan Marquez tidak memiliki cukup waktu untuk memperbaiki resleting tersebut setelah insiden jatuh dan langsung kembali ke lintasan. Alhasil, pengawas pun memilih untuk tidak memberikan penalti. Sebagai tambahan informasi, aturan keselamatan MotoGP sendiri mengharuskan semua pembalap mengenakan perlengkapan pelindung secara lengkap dan terikat kuat selama aktivitas di lintasan. Setiap pembalap harus memakai helm, setelan baju balap, sarung tangan, sepatu balap, serta pelindung dada dan punggung. Banyak yang menganggap kasus Marc ini sama dengan kasus Quartararo di Catalunya, di mana jaket mereka sama-sama terbuka. Akan tetapi pada kasus Quartararo ia membuang pelindung dada, sementara Marquez tidak membuangnya. Persaingan ketat antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024 akan kembali tersaji di akhir pekan ini. Adalah sirkuit Sepang yang menjadi tuan rumah pada balapan yang bertajuk MotoGP Malaysia 2024. Tentu balapan kali ini akan menjadi balapan yang sangat seru, mengingat Jorge Martin yang unggul 17 dari Bagnaia berpeluang untuk mengunci gelar juara dunia pertamanya di Sepang akhir pekan ini. Berikut jadwal MotoGP Malaysia 2024. Setelah menggelar seri Meksiko GP 2024, jadwal race Formula One selanjutnya adalah digelarnya seri Brazil GP di sirkuit Autodromo Jose Carlos Pace akhir pekan ini. Formula One GP Brazil ini sendiri merupakan 4 gelaran terakhir Formula One 2024 musim ini yang akan ditutup pada GP Abu Dhabi pada 8 Desember mendatang. Berikut jadwal Formula One GP Brazil 2024.